Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NPM 17212100. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis teks fiksi dan juga cerita rakyat. Yang pertama, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai jenis-jenis teks fiksi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian teks. Teks merupakan rentetan kalimat yang terstruktur atau bersifat konseptual dan kohesi sesuai dengan konteks situasi. Lalu, apa itu fiksi? Fiksi merupakan sebuah karya sastra berupa tulisan ataupun karangan ataupun prosa yang isinya berupa cerita hayalan, angan-angan atau fantasi, imajinasi, fiktif, dan tentunya bukan kejadian nyata dalam kehidupan. Nah, dari kedua hal tersebut, dari pengertian teks dan juga dari pengertian fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa teks fiksi itu merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan hayalan ataupun imajinasinya. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri teks cerita fiksi. Yang pertama, teks fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam teks fiksi terdapat kebenaran yang relatif ataupun tidak mutlak. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dan yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat yang akan atau ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Lalu ada 3 fungsi cerita fiksi. Yang pertama, untuk mengembangkan dan memperkaya nilai praktis, normatis, dan estetis. Yang kedua, sebagai media untuk menularkan pikiran kreatif dan kebijakan pengarang kepada pembaca. Dan yang terakhir, teks fiksi itu pada dasarnya merangsang pikiran pembaca untuk mengenali, menghayati, menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks fiksi. Ada beberapa jenis teks fiksi yang akan kelompok kami paparkan. Yang pertama yaitu cerita rakyat. Yang kedua, cerita fantasi. Yang ketiga, cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen. Yang keempat, cerita inspiratif. Yang kelima, puisi lama. Yang keenam, puisi baru. Dan yang terakhir, drama. Yang akan saya paparkan yaitu mengenai cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Menurut Kosasih dan Endang Kurniawan pada bukunya halaman 226 pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan turun-temurun. Selain itu terdapat beberapa fungsi cerita rakyat. Yang pertama sebagai media hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, dan yang ketiga sebagai penyampai nilai-nilai moral yang terdapat pada cerita rakyat tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Sisyono pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa cerita rakyat itu merupakan sebuah karya sastra yang berkembang di kalangan masyarakat tradisional. Cerita ini disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya identitas pengarangnya itu tidak diketahui atau yang biasa disebut dengan anonim. Selain itu, Alwi dalam bukunya halaman 210 pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa cerita rakyat merupakan
merupakan suatu cerita dalam bentuk sastra pada zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Nah, dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencakup kekayaan budaya dan juga sejarah yang dimiliki oleh masing-masing bangsa. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, anonim. Apa itu anonim? Anonim artinya tidak diketahui siapa nama penulis atau nama pengarangnya. Yang keempat, kaya akan nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Dan yang terakhir, memiliki banyak versi dan variasi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita rakyat. Menurut Kosasih dan Endang Kurniawan dalam bukunya halaman 226 pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa secara garis besar terdapat 4 jenis cerita rakyat. Yang pertama ada mite. Mite yaitu cerita tentang suatu kepercayaan. Ciri-cirinya yaitu ceritanya kental atau syarat akan nuansa mistis atau hal-hal gaib. Yang kedua, ceritanya sulit dibuktikan kebenarannya. Dan ciri yang ketiga yaitu berlatar belakang masa lampau. Contohnya kisah Nyi Roro Kidul. Yang kedua ada sage. Sage yaitu cerita tentang kehidupan raja dan kepahlawanan. Ciri-cirinya, ceritanya berkaitan erat dengan sejarah yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, ceritanya bertema heroik seperti keberanian, kepahlawanan, dan juga kesaktian tokoh-tokoh yang diceritakan. Contohnya seperti Jaka Tingkir dan Ciung Wanara. Yang ketiga ada legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita mengenai asal-usul suatu tempat, binatang, atau benda-benda lainnya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, memiliki banyak versi dan variasi. Lalu yang kedua, ceritanya dipercayai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, disebarkan dari mulut ke mulut atau biasa disebut dengan leluri. Contohnya adalah asal-usul Danau Toba, asal-usul Rawapening, dan sebagainya. Dan jenis cerita rakyat yang keempat yaitu fabel. Fabel itu adalah cerita yang bertokoh binatang. Tentu ciri-cirinya juga tokoh utamanya yaitu binatang yang memiliki watak seperti manusia. Contohnya seperti kancil dan buaya. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerita rakyat. Terdapat 7 kaidah kebahasaan cerita rakyat yang diungkapkan oleh Kosasih dan Endang Kurniawan dalam bukunya halaman 228 pada tahun 2018. Yaitu yang pertama menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Seperti pada suatu ketika, pada zaman dahulu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan seperti mengembara, menggigit, menerjang, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Misalnya membisu, mengerang, tertunduk lesu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan
pandang orang ketiga, artinya pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita. Dan yang terakhir, menggunakan dialog. Contoh dialognya, seekor anak anjing bertanya kepada anjing, "Mengapa kamu selalu berlari ke sana kemari dengan loncengmu?" Lalu anjing tersebut menjawab, "Ya, aku bangga dengan lonceng di leherku. Tidak setiap anjing memiliki lonceng sepertiku." Nah, yang saya sampaikan adalah kaidah kebahasaan teks cerita rakyat. Selanjutnya, silakan teman-teman baca contoh cerita rakyat yang saya sajikan berjudul Serigala dan Kelinci yang Keras Kepala. Teks cerita rakyat tersebut termasuk ke dalam jenis teks cerita rakyat fabel atau cerita rakyat yang bertokoh binatang. Selamat membaca. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.